Shalom, berjumpa kembali pada hari ini. Saya akan sampaikan renungan inspiratif, judulnya yaitu Inside Out. Artinya, apa yang ada di dalam akan memancar keluar. Mari kita akan berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, beri kami hati dan pikiran seorang murid, agar kami terus mau belajar akan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan bimbing, Tuhan tolong, dan Tuhan beri hikmat kepada setiap kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pada hari ini, yaitu akan saya sampaikan di dalam Lukas 6, ayat 43 sampai 45. Demikian firman Tuhan, judulnya yaitu pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya dengan memakai perumpamaan, dengan pengajaran-pengajaran yang sederhana. Yang penting murid bisa memahami, bisa mengerti, dan melakukan, yaitu tentang masalah pohon. Ketika kita makan anggur, lalu kita tahu bahwa anggur itu besar, enak, maka buah itu kita makan dan bijinya ingin kita tanam. Supaya apa? Supaya nantinya biji ini akan bertumbuh dan berbuah. Di dalam pertumbuhan tentunya biji-biji ini ada yang bisa bertumbuh dengan baik dan ada yang tidak bertumbuh, bahkan ada yang mati. Namun kita belajar yang bertumbuh dengan baik. Maka di sini seperti gambaran dalam kehidupan kita. Saudara dan saya ketika dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, pada waktu itulah Tuhan menaburkan benih roh kepada kita supaya kita ini ada kehidupan di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita perlu tentu tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ini ingin hidup terus bertumbuh dan berbuah lebat. Ya. Saya dan saudara pasti sama. Nah, di sini untuk dalam pertumbuhan di dalam kita, yaitu apa? Supaya kita ini berbuah, tentu harus pertama kita harus lapar akan Tuhan. Ingin ketemu sama Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita juga suka memuji, menyembah Tuhan. Juga kita memuliakan Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan. Itu kerinduan daripada Tuhan, dan supaya hidup kita ini berbuah. Berbuah apa? Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Itu kehidupan kita yang setia beribadah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menghasilkan buah roh. Nah, bagaimana ada biji yang tadi tidak bertumbuh? Tentu mungkin ada masalah. Dia hanya hidup sekedar hidup, tapi tidak merespon, tidak mau usaha supaya bisa menghasilkan buah.
maka bisa juga yang timbul, yang hidup di dalam misalnya kita, itu adalah buah perbuatan. Nah, perbuatan itu apa? Ini bertentangan dengan perbuatan roh, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mendapat bagian dalam kerajaan surga saja tidak, apalagi melihat. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 3, di sini dikatakan, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Melihat saja tidak, kok apalagi masuk. Nah, kadang-kadang orang mau masuk di dalam kerajaan surga begitu enak gitu ya. Ya, perbuatan dosa jalan, yang penting masuk ke kerajaan surga. Tentu dalam firman Tuhan tidak seperti itu. Kita harus dilahirkan kembali. Kita harus, bila kita ini tadi dalam biji tadi yang hidup di dalam pertumbuhannya, yaitu malah perbuatan daging, itu harus perlu bertobat. Minta pembaharuan, minta Roh Kudus supaya dilahirkan kembali, supaya kita dapat berbuah roh, supaya buah ini akan keluar dari dalam kita, terpancar, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu kerinduan yang daripada Tuhan. Maka kita terus berupaya, masih ada kesempatan untuk memperbaharui di dalam kehidupan kita, ada hubungan erat sama Tuhan, supaya Tuhan akan memimpin di dalam setiap pribadi kita. Biarlah hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, supaya hidup kita tidak ada melakukan perbuatan daging yang terus menguasai dalam hidup kita. Buang itu jauh-jauh, karena saudara dan saya punya pengharapan, yaitu masuk di dalam kerajaan Allah, bersatu dengan Bapa kita yang kudus di dalam kerajaannya. Saya percaya pada hari ini saudara dan saya mendapatkan siraman renungan pada hari ini, supaya kita mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa untuk menuju hidup kita yang lebih hari lebih bagus, kita berbuah seperti mempunyai karakter Kristus. Itu kerinduan setiap kita. Maka ada kesempatan yang bagus, mari gunakan dengan sungguh-sungguh. Jangan abaikan masalah kehidupan ini. Karena apa? Karena masa depanmu ditentukan pada hari ini. Bukan besok, bukan lain kali, enggak. Hari ini, apabila hari ini bertobat, Roh Kudus minta ampun sama Roh Kudus, minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan mengampuni dan kita akan diperbaharui melalui hati kita, diperbaharui pikiran kita, diperbaharui sifat-sifat kita, terus diperbaharui hingga seperti Kristus. Saya percaya saudara dan saya sama-sama punya kerinduan hidup mempunyai karakter seperti Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita akhiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini yang membawa hidup kami dan mengingatkan hidup kami agar hati kami, kehidupan kami semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa.
Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.